Selamat pagi Bu Fitri, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Anggita Yudhismania, absen 4 dari kelas IPA 2.6, akan menjawab dan juga menjelaskan beberapa pertanyaan dari ujian praktikum matematika peminatan. Sebelumnya ada 3 soal yang akan saya jawab dan juga saya akan jelaskan satu persatu. Untuk soal yang pertama, diketahui fungsi f(x) sama dengan cos AX sama dengan cos AX plus pi per 2 dengan ketentuan X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Sebelumnya, untuk ketentuan nilai ABC, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sesuai nomor absen, dan karena nomor absen saya 4, maka untuk nilai A diganti dengan 1. Oleh sebab itu, untuk fungsi fx yang saya tulis di sini tetap sama, karena untuk nilai A-nya sendiri 1, jadi tetap X nilainya, seperti itu. Dan ketentuannya juga masih sama, X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Lalu, kenapa di sini saya sajikan 2 grafik? Jadi di sini saya sajikan fungsi Gx untuk membandingkan. Membandingkan seperti apa, nanti saya akan jelaskan pada saat pembahasan. Oke, sekarang kita akan melihat 3 grafik yang sudah saya tampilkan di layar. Di sini ada 2 grafik ya. Yang pertama berwarna hijau dan juga berwarna oranye. Kali ini kita akan fokus pada grafik yang berwarna hijau ini. Nah, dari grafik ini kita bisa menentukan kita bisa menemukan titik maksimum dan juga titik minimumnya. Nah, untuk titik minimumnya ada di sini. Ada di titik 1,5, min 1, dan titik maksimumnya ada di 4,7,1. Nah, selain titik maksimum dan juga titik minimum ini, kita dari grafik ini kita juga bisa mendapatkan amplitudo dan juga periodenya. Yang pertama untuk amplitudo. Amplitudonya dapat kita ketahui dengan cara seperti ya. Dan amplitudenya berarti bernilai 1. Dan sebenarnya tanpa menggunakan grafik pun sebenarnya sudah bisa diketahui ya dari fungsi fx sendiri, karena amplitudo itu berada di depan, selalu ditulis di depan cos, dan di sini artinya amplitudonya adalah 1. Lalu selain bisa menentukan titik maksimum, minimum, dan juga amplitudonya, kita juga bisa menentukan periodenya dengan rumus 2pi per X. Nah, untuk X-nya sendiri adalah 1 sesuai dengan X-nya ini ya, adalah 1, berarti sama saja dengan 2 kali 180 sama dengan 360. Apa maknanya? Ini bermakna dari 0 sampai 360 hanya terdapat satu gelombang, seperti yang sudah dibuktikan dengan grafik ini ya. Jadi hanya ada satu gelombang, seperti itu. Lalu kita kembali ke perbandingan antara fungsi fx dan juga fungsi gx. Nah, kenapa ini bisa berbeda? Ini ternyata membuktikan bahwa ternyata cos x yang ditambah dengan pi per 2 membuat grafik warna hijau ini bergeser ke kiri sejauh pi per 2 atau 90 derajat. Seperti itu. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Di sini diketahui fungsi Gx sama dengan cos Bx plus pi per 2 dengan ketentuan X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Nah, sesuai dengan ketentuan tadi, karena saya absen 4, maka untuk nilai
nilai B di sini akan diganti dengan 4. Oleh sebab itu, di sini fungsinya akan berubah menjadi cos 4x plus pi per 2 dengan ketentuan x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Lalu, mari kita melihat grafiknya di sini. Grafiknya berwarna abu-abu ya. Di sini kita bisa menemukan titik minimum dan juga titik maksimumnya. Untuk titik maksimumnya ada 4 titik, begitu juga dengan titik minimumnya. Untuk titik maksimumnya ada di sini. Dan untuk nilai minimumnya ada di sini. Lalu, dari grafik ini kita juga bisa menemukan amplitudenya ya. Amplitudenya sama ya untuk semua gelombang tingginya adalah 1. Bisa juga kita lihat dari angka di depan cos ini, yang berarti 1. Amplitudenya 1. Lalu untuk menghitung periodenya sama dengan soal nomor 1 tadi, dengan cara 2pi per x. X-nya di sini adalah 4. Maka di sini temukan hasilnya adalah 90. Berarti dari 0 sampai 90 derajat ditemukan atau terdapat satu gelombang seperti pada grafik ini. Dan kurva pada fungsi fx ini digeser ke kiri sejauh 90 derajat. Karena di sini 4x-nya ditambah dengan i per 2 atau 180 per 2, yaitu 90. Berarti digeser ke kiri sebesar 90 derajat. Baik, lalu untuk soal yang ketiga, untuk soal terakhir, di sini diketahui fungsi x sama dengan cos dx plus pi per 2 dengan ketentuan x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Nah, sesuai dengan ketentuan absen tadi, karena saya absen 4, maka nilai C di sini akan diganti menjadi 14. Sehingga di sini fungsi fx-nya menjadi cos 14x plus pi per 2 dengan ketentuan x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Selanjutnya kita lihat di grafiknya. Untuk grafik fx ini dilambangkan dengan warna hijau ya. Di sini kita bisa mengetahui titik puncak dan juga titik maksimum dan juga titik minimumnya. Untuk titik maksimumnya ada 14 sini, dan untuk nilai minimumnya atau titik minimumnya juga ada 14 di sini. Nah, selain itu, dari grafik ini kita juga bisa menentukan amplitudenya. Amplitude caranya masih sama seperti nomor 1 dan 2 tadi. Dengan amplitude kita tarik lurus. Amplitudenya adalah 1 ya. Kita juga bisa mengetahui dengan melihat rumus fungsinya di sini di depan cos. Di sini berarti 1, yang amplitudenya berarti 1 ya teman-teman. Lalu selain amplitude kita juga bisa menghitung periodenya. Caranya masih sama seperti nomor 1 dan 2 tadi, yakni 2pi per x. Nah, x-nya kali ini adalah 14. Maka ini ya teman-teman. Nanti akan menghasilkan 25,714 dan seterusnya. Tapi kita cukup ambil dua angka setelah koma, 25,71 ya teman-teman. Jadi
dapat kita simpulkan bahwa dari 0 sampai 25,71 terdapat satu gelombang. Jadi sini sampai sini ada satu gelombang. Lalu untuk perbandingannya, di sini ada fx dan gx ya, seperti soal 1 dan 2 tadi untuk membandingkan. Dan di sini ternyata ada perubahan ya. Hal ini karena pada fungsi fx, cos 14x ditambah dengan pi per 2, yang berarti menggeser kurva ke kiri sebesar pi per 2 atau sebesar 90 derajat. Kalau bisa disimpulkan, jadi kalau plus akan menggeser kurva atau grafik ke kiri, dan min akan menggeser kurva atau grafik ke kanan. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Kiranya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian praktikum matematika peminatan. Terima kasih.